Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Jangan takut ya sama suara serigala, itu cuma efek di kegelapan. Karena hari ini saya mulai kerja lagi dan masuk pagi, jadi masih gelap. Saya harus keluar rumah dan saya parkirnya bukan di tempat biasa karena kemarin ada yang ngambil tempat parkir saya, jadi saya parkir di tempat yang beda dan agak jauh, nggak jauh-jauh banget, saya harus jalan sedikit aja, cuma di satu tempat yang dulu bekas ini ya, rumah makan. Jadi ini bangunan kosong. Sebenarnya pengen banget kalau kita punya uang beli bangunan ini, bangunan misterius. Bangunan kosong ini tadinya rumah makan, tapi bentuknya tingkat gitu ya, penginapan gitu. Jadi lumayan gede. Saya pernah masuk dan eksplorasi ke sini, tapi waktu itu saya belum punya YouTube channel, jadi saya cuma eksplorasi sama saudara saya, cuma lihat-lihat ke dalam dan seru juga sih. Itu ada suami saya, dia mau jalan kaki, jalan-jalan sebelum berangkat kerja. Dan ya dia cuma lihat saya karena kata suami saya, kenapa kacanya nggak dibersihin? Suami saya bilang kacanya masih banyak esnya ya. Hari ini kan banyak es ya, jadi di kaca tuh pada nempel esnya. Saya nggak nyampe, bukannya saya nggak mau bersihin, saya bisa bersihin pinggir-pinggirnya, tapi nggak sampai semuanya karena saya nggak nyampe di tengah-tengahnya. Ya jadi saya mulai berangkat kerja. Sebenarnya nggak terlalu pagi ya. Cuma di sini jam 6:30 itu belum ada matahari, jadi masih gelap. Nanti baru jam 8 gitu baru mulai matahari terbit, itu baru jam 8-an gitu. Jadi kalau jam 6, jam 7 itu masih gelap di sini ya. Dan udah ada orang juga yang udah pada keluar kerja. Tapi ini kampung kecil, jadi sepi banget ya di sini selama perjalanan ya. Saya pernah jalan kaki jam-jam begini, tapi kalau musim dingin begini gelap, dan saya khusus pakai jaket yang ada reflektor. Jadi kalau harus jalan kaki di tempat gelap begini harus hati-hati karena mobil nggak bisa lihat ya. Saya udah biasa bangun pagi, jadi walaupun beberapa hari kemarin libur, hari ini nggak masalah, bangunnya juga sama ya kayak kemarin-kemarin. Bangun sekitar jam 5-an gitu. Dan saya mulai kerja kan 6:30 lewat, jadi 6:30 saya berangkat, dan perjalanan gak terlalu jauh kalau pakai mobil ya. Kalau jalan kaki sih bisa 1 jam, tapi kalau pakai mobil ya paling 10 menit ya, 40 menit udah nyampe. Dan sepanjang perjalanan bisa dilihat ya masih sepi karena memang jam segini di tempat ini memang jarang ada mobil. Tapi kadang-kadang ada orang juga jalan kaki di jam-jam begini, atau pasti pakai sepeda karena walaupun dingin ya, tapi belum ada salju. Jadi tahun-tahun kemarin tuh udah lumayan banyak saljunya ya, bulan-bulan November. Tapi tahun ini masih kering ya, walaupun ada lapisan es di rumput. Bisa lihat di pinggir-pinggir jalan itu di rumput-rumput banyak lapisan es, tapi di jalanan itu kering ya, nggak ada es. Jadi masih bisa orang naik sepeda ya, masih, walaupun harus hati-hati karena anak saya juga kemarin sempat jatuh ya. Kalau jalanan basah di musim gugur begini licin, jadi kalau pakai sepeda harus hati-hati. Tapi masih banyak orang yang pakai sepeda di Jerman kalau jalanan masih kering begini ya, walaupun udara dingin ya, tapi orang Jerman tuh suka ya naik sepeda walaupun dingin-dingin begini. Apalagi nanti kalau agak siang ada matahari, wah itu banyak banget orang jalan kaki dan bersepeda di mana-mana ya di jalanan. Ya jadi perjalanan saya cuma sebentar, tapi bisa lihat di sana udah mulai terbit matahari ya, makin ke bawah ya, ke kota, daerah kota itu di bawah ya. Saya tinggalnya agak di atas, agak tinggi ya, kayak di bukit gitu ya. Kalau di bawah itu suhunya anehnya malah lebih dingin. Jadi sepanjang hari itu mobil saya walaupun ada matahari jam-jam 8, jam 9 itu udah ada matahari, tapi
mobil saya masih dilapisi es. Waktu saya keluar dari tempat kerja, saya lihat di tempat parkir mobil saya masih diselimuti es ya. Jadi memang di bawah sini suhunya lebih dingin, entah kenapa ya. Apalagi kalau nggak kena matahari langsung. Hari ini mungkin sekitar 0, tapi agak siang sekitar 2-3 derajat gitu ya. Ya relatif dingin, tapi untungnya ada matahari. Dan saya rencana nanti pulang kerja, kalau keburu mau ke kota, mau belanja dan mau jalan-jalan sedikit karena cuaca bagus ya. Jadi ya saya berusaha kerja secepat mungkin supaya bisa lebih cepat selesai dan bisa punya waktu jalan-jalan di kota sebelum pulang ke rumah dan ngurusin kerjaan di rumah, ngurusin keluarga. Ini saya udah sampai tempat kerja. Di sini harus 30 ya, saya kadang-kadang agak cepat. Dan kadang-kadang di sini juga tikungan ini ada, kalau dari arah berlawanan ada mobil itu kurang ideal, tempatnya agak sempit ya, dan sebenarnya cuma cukup satu mobil, tapi ya, kadang-kadang begitu tuh papasan mobil lain. Kalau pagi begini masih banyak tempat parkir, walaupun udah mulai penuh. Tapi kalau agak siang sedikit itu sudah penuh, susah tempat parkir di sini. Karena di sini selain rumah sakit juga adalah tempat sekolah ya, sekolah perawat gitu. Algoy Academy, tempat kayak kuliah gitu untuk keperawatan gitu. Jadi kalau udah di atas jam 7 itu mulai penuh tempat parkir, tapi kalau masih di bawah jam 7 saya suka parkir di sini yang paling dekat sama jalanan di pinggir, supaya saya keluarnya juga gampang. Akhirnya keburu juga hari ini saya ke kota ya. Saya pulang kerja tadi ragu-ragu karena hari ini saya harus bantuin teman saya yang kerja di stasiun lain, yang juga gantiin teman yang sakit. Kerjaan kita ya banyak banget, tapi kita kerjanya cepet. Jadi keselnya tahu nggak gini, kadang-kadang yang di stasiun itu tetap ya dia 6 jam, terus kita nggak tahu kerjanya bagaimana. Pokoknya setiap kali kita yang cuma pengganti datang, pasien-pasien tuh langsung mengeluh, inilah itulah. Tadi ada satu pasien yang pakai, tahu nggak, pakai buat bersihin telinga tuh, dia korek-korek, dia bilang nih ini nggak bersih, nih hitam-hitam nih. Saya bilang kita tuh kerjanya nggak pakai begituan, saya bilang. Lagian kita kan cuma pengganti, saya bilang. Kalau mau ini itu bukan tugas kita, saya bilang. Kalau mau mengeluh sama yang tetap di sini, terus perawat juga ada di situ kan, dia juga lihat dan dia bilang iya itu sebenarnya tugas saniter, tugas ini lain ya, bagian lain, bagian saniter. Terus dia bilang ya kita nggak usah ngerjain itu urusan saniter, nanti kita cuma ngecek besok dikerjain nggak, nanti hari ini, nanti siang ada saniter yang datang bersihin itu. Ya udah, saya bilang sama teman saya, udah kita jangan mau dibodohin sama ini ya, sama orang ya, sama kolega atau sama pasien. Orang yang tiap hari di situ ada, kita tiba-tiba cuma ngegantiin 1 hari 2 hari harus ngerjain yang mereka nggak pegang. Harusnya mereka punya waktu banyak, itu setiap hari bisa megang kayak gitu-gitu. Sebel banget deh. Cuma begitulah namanya juga pasien. Ada yang sakitnya tuh sakit kayak begitu, sakit apa namanya, terlalu bersih gitu ya, terlalu pusing sama hal-hal yang sebenarnya bukan masalah gitu, masalahin hal-hal yang bukan masalah kayak begitu. Kita maklum aja lah, namanya juga orang punya penyakit mental kan begitu ya, beda-beda penyakit mental tuh kan macam-macam ya. Ada yang dia bilang sih dia normal ya, maksudnya bilangnya, dibilang oh kita nggak, saya nggak nyalahin Anda gitu ya, maksudnya bukan nyalahin Anda atau bukan gimana gitu.
Saya cuma tipe orang yang nggak tahan katanya sama lihat yang kotor-kotor gitu katanya. Ya itu salah satu jenis penyakit mental kan begitu, gila sama kebersihan terus nggak tahan gitu lihat yang kotor-kotor gitu. Cuma saya bilang ya kita nggak ada waktu ngerjain kayak begituan, kita cuma pengganti. Dan saya tuh kerjanya cuma 4 jam, yang lain tuh kerjanya 6 jam. Saya juga baru selesai, dia baru pulang. Saya udah keliling-keliling, dia baru pulang. Dia kerjanya 5 jam, saya 6 jam. Saya udah keliling-keliling, belanja dekorasi lagi. Dan hari ini saya nggak mau masak, saya beli ini aja, doner kebab lagi. Kita harus ngasih hadiah buat diri sendiri ya. Saya udah kerja hari ini ya, kerja 4 jam, dapat 40 euro ya. Terus dipakai belanja langsung sama beli makanan. Sebenarnya kan boros ya kalau kita beli makanan ini ya, cuma sekali-kali gitu kan, karena sehari ini saya nggak keburu masak karena saya memang udah rencana hari ini kalau bisa, mumpung cuaca bagus juga, saya mau jalan-jalan di kota, belanja, shopping gitu kan. Nggak setiap hari cuaca kayak begini, jadi harus menikmati bener gitu kalau cuaca kayak begini. Masih ada makanan yang kemarin, sayur sama nasi sama ayam sama sambal, udah ya. Hidup ini dibikin gampang aja gitu, jangan terlalu memforsir diri harus sediakan waktu untuk menikmati hidup. Kadang-kadang suami saya tuh nggak suka prinsip itu. Kita tuh nggak ada prinsip menikmati hidup itu, dari keluarganya tuh begitu. Kita harus bekerja keras di dunia ini. Tipe orang Jerman, apalagi dari keluarga suami saya kan, kayak mertua saya tuh pelayan Tuhan, jadi hidupnya tuh dihabiskan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi tidak ada kata santai-santai menikmati hidup gitu ya. Tapi saya nggak mau ini juga, karena saya percaya, itu keyakinan saya begini, Tuhan mau juga kita menikmati hidup gitu, bukan cuma menanggung kesukaran, penderitaan ya, menanggung beban orang lain. Kita melakukan bagian kita, tapi juga saya yakin Tuhan mau kita bersukacita, bergembira, menikmati hidup. Tapi bukan menikmati hidup seperti orang dunia pada umumnya ya, berpesta pora kayak begitu, enggak gitu ya. Kadang-kadang orang Kristen itu nggak seimbang gitu hidupnya, terlalu fokus jadi martir ya. Prinsipnya hidup dan menderita, mati bagi orang lain juga gitu. Jadi hidupnya tuh cuma kurang sukacita gitu. Saya yakin Tuhan nggak mau juga kita begitu ya. Kita hidup ini sudah ada beban masing-masing kan, tiap orang punya porsi beban penderitaan masing-masing harus dia tanggung seperti itu. Tapi di balik itu juga Tuhan memberikan sukacita dan berkat-berkat yang harus kita nikmati. Saya yakin Tuhan mau kita menikmati juga gitu berkat-berkatnya, kemurahannya, kebaikannya, sukacitanya gitu. Jangan merasa bersalah kalau kita menikmati kebahagiaan gitu, menikmati hidup gitu, karena itu adalah suatu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, kita terima dan kita syukuri gitu. Saya sih prinsipnya begitu ya. Jadi begitulah perjalanan hari ini, gak usah haul karena sudah cukup ya. Hari ini sudah cukup panjang perjalanan dari pagi sampai sekarang pulang kerja. Saya pulang langsung beberes, makan dan santai istirahat ya. Saya mau mengedit video nanti dan
mengunjungi juga teman-teman lain channelnya. Tapi maaf saya tidak bisa komentar panjang-panjang, saya hanya komentar yang singkat-singkat karena saya nggak bisa ngetik, HP saya kurang bagus. What do you want here? Kenapa orang ada ngikutin saya di belakang? Oh, itu Samara. Saya tidak kenali dia dari belakang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.